bersama-sama menjaga Indonesia yang majemuk ini. Jangan kita tidak menginginkan kita terpecah belah gara-gara perbedaan politik. Tidak. Karena sangat mahal harganya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, merawat persatuan dan kesatuan Indonesia sangatlah mahal harganya. Beda pendapat boleh saja, asalkan kita semua mampu menahan diri. Jangan sampai kebablasan dalam berdemokrasi membuat hancurnya kebinekaan yang telah dibangun oleh pendiri bangsa. Memang, aksi damai yang terjadi pada 4 November silam berawal dari ucapan Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI Jakarta nonaktif yang dinilai sebagian orang salah. Proses hukum sedang berjalan. Atas kesalahan tersebut, Basuki yang kerap disapa Ahok ini telah ditetapkan sebagai tersangka. PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pasangan calon Ahok Jarot menyerahkan kasus yang menimpa calonnya tersebut sesuai ketentuan hukum. Terkait dengan penetapan status tersangka terhadap Bapak Basuki Cahayapurnama atau yang terkenal dengan panggilan Pak Ahok, PDI Perjuangan menjadikan peristiwa tersebut untuk menghormati proses pelaksanaan secara hukum. Ini pelajaran bagi kita semua. Seorang pemimpin harusnya mampu menjaga kesejukan. Semboyan kami Indonesia harus digaungkan demi keutuhan Bhinneka Tunggal Ika. Ya pemirsa, seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, menjaga persatuan sangat mahal harganya. Itu tidak hanya dalam sisi materi, tapi juga kemajemukan atau kebinekaan dari Indonesia yang selama bertahun-tahun sudah dijaga oleh setiap warga Indonesia, itu sangat mahal untuk dirusak. Karena itu juga menjadi tanggung jawab kita untuk tetap menjaga sehingga tidak terpecah oleh karena satu persoalan. Malam hari ini, Talk to iNews akan mengangkat tema dengan hashtag Kami Indonesia. Dan ini juga menjadi satu pesan dari kami bahwa kita semua adalah Indonesia. Tidak terpecah karena pilihan, karena itu merupakan hak kita masing-masing. Tapi untuk satu kesatuan tujuannya sama pemirsa. Dengan membahas dialog malam hari ini sudah hadir narasumber kita. Yang pertama Pak Adi Masardi, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih. Kemudian juga Mas Cecep Hidayat, pengamat politik Universitas Indonesia. Assalamualaikum. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Seperti yang disampaikan Pak Jokowi tadi, Pak Adi, begitu mahal sekali untuk menjaga persatuan. Karena dilihat dari pemberitaan ataupun juga media sosial sendiri, sudah terkotak-kotak. Ada yang memilih ini dan ada yang memilih itu. Saat proses hukum sudah bergulir pun masih juga terpecah gitu. Ini harus ada yang menyatukan. Dan ini dicoba oleh Presiden dengan konsolidasi tadi. Tapi itu salah satu usaha yang menjadi hal yang tepat atau bagaimana menurut Anda? Kan kita harus melihat sejarahnya ya kejadian kemarin itu. Sejarahnya kan mula-mula sebetulnya kita ini bangsa Indonesia sudah keluar dari persoalan-persoalan SARA. Isu agama, etnis dan lain-lain itu sudah selesai dengan reformasi itu. Itulah sebabnya puncak dari simbol bahwa kita sudah masuk ke demokrasi yang benar itu kan Ahok dari etnis Cina bisa jadi pemimpin. Dan Gus Dur juga dengan teman yang lain puluhan tahun memperjuangkan hal ini. Dan ketika sudah selesai, sudah jadi isu SARA ini kan waktu Pilgub sebelum ini kan mencoba dikobarkan, tapi karena rakyat Indonesia sudah anti soal-soal begitu, nggak ada masalah. Waktu Pilpres juga coba diangkat lagi karena kita sudah dewasa, sudah selesai urusan SARA, nggak dapat apa-apa. Tetapi Ahok dengan arogannya membuka kembali persoalan SARA ini. Kan soal anti Cina, anti non-muslim segala macam ini kan dipicu oleh Ahok. Kalau Ahok tidak memicunya, kita semua nggak ada masalah sampai sekarang ini. Dan kenapa menjadi mahal, kita lihat misalnya soal kasus Ahok ini. Betapa mahalnya energi bangsa ini ya terkuras hanya untuk satu orang ini. Dan polisi juga aparat hukum yang lain menikmati persoalan ini kemudian diperpanjang. Nah energi kayak kemarin itu misalnya gerakan tanggal 4 November. Itu kalau dikonversikan kepada nilai uang, ini sangat luar biasa besarnya, energi 1 juta lebih
rakyat Indonesia hanya untuk seorang Ahok. Iya. Ini kan memang biayanya sangat mahal dan ini belum selesai. Iya. Jadi menurut saya ini persoalan ini harus diselesaikan dan saya yakin betul kalau persoalan Ahok ini sudah selesai, maka bangsa Indonesia kembali akan selesai dengan urusan-urusan SARA. Tapi dari sisi perpolitikan dan hukum ini juga jadi pembelajaran buat kita semua ya, Pak Adi. Nah, ini yang persoalan ini. Ini kan selama ini kalau kita lihat track recordnya Ahok nih, berbagai masalah hukum begitu menyentuh Ahok mental. Ya. Tempo hari reklamasi misalnya, Rizal Ramli Menko Maritim mencoba menyelesaikan, dia mental. Ya. BPK menemukan kasus korupsi sumber waras dan pembelian di Tanah Cengkareng begitu menyentuh Ahok mental. Ya. Soal bus Transjakarta begitu menyentuh Ahok, KPK juga mental. Ya, belum KPK, terselesaikan. BPK, kemudian orang-orang yang mencoba membawa Ahok ke ranah hukum dibully abis, kemudian tenggelam. Nah, ini umat Islam ini tidak ingin bahwa karena ini melukai betul dan ini akan membuka borok yang lama yang sudah kita kubur ini, maka muncullah gerakan dan dari kelompok rakyat Indonesia untuk penegakan hukum terhadap seorang namanya Ahok. Ya. Jadi saya kira dasar pikirannya gerakan-gerakan itu ke situ. Karena selama ini kan track recordnya dia ini kebal hukum. Karena dekat dengan presiden, dekat dengan Kapolri, dekat dengan Panglima TNI, bahkan secara arogan dia juga mengatakan bahwa dia membayar TNI Polri untuk penggusuran. Baik Pak Adi, saya ke Mas Cecep. Mas, tadi apa yang disampaikan Pak Adi juga menarik, bahwa ada satu pengalihan lah istilahnya gitu, pengalihan. Bahwa akhirnya merembet ke isu SARA. Itu yang tidak kita inginkan, bahwa ini sebenarnya tidak seperti itu begitu kan. Bagaimana dengan pemilih atau juga warga DKI ataupun Indonesia secara menyeluruh, sudah bisakah melihat bahwa ini adalah politik, jadi mereka tidak terprovokasi dengan isu-isu seperti itu gitu? Kalau gitu kita bisa lihat dari karakter pemilih sebenarnya, perilaku pemilih ya. Bagaimana, apakah pemilihnya itu rasional atau irasional misalnya. Pemilih-pemilih yang rasional tentu nggak terkena masalah tadi ya, suku, agama, ras, antar golongan dan seterusnya. Pemilih yang rasional ya, itu akan memilih karena memang programnya, visi misinya, apa yang telah dilakukan dia sebelumnya, rekam jejaknya, apa yang dilakukan sekarang dan visi dia ke depan sebenarnya. Nah, kita lihat sebenarnya bagaimana karakter pemilih masyarakat di Jakarta dan di Indonesia. Ya, kita bisa lihat dari status sosial, ekonomi, dan seterusnya, pendidikan, dan seterusnya. Nah, dari sini sebenarnya bisa dipetakan sebenarnya ini adalah murni masalah apa dan seterusnya. Baik, sudah terlihat bahwa ini adalah masalah hukum dan sudah diselesaikan dengan karena gini, kalau kita bicara sistem politik, ketika sistem politik ada hambatan, kayak tadi misalnya Mas Ardi bilang ya, ketika ada kasus apa hukum mental gitu. Nah, ketika katakan kalau ilustrasi sebuah mobil ya, kendaraan mogok, didorong gitu mobilnya, ya agar sistem politik ini berjalan, ya sudah, ini ada kasus Ahok dituduhkan menistakan agama, khawatir kasusnya akan mental juga, maka diadakanlah tadi gelombang aksi massa dan alhamdulillah damai sebenarnya. Nah, kemudian harapannya apa? Oke, penegak hukum akhirnya kan juga bekerja lebih cepat. Dan sinilah sebenarnya masyarakat sipil ya, masyarakat Indonesia bisa mengawal proses itu juga. Itu dia, masyarakat Indonesia mengawal dan juga mereka tahu bahwa ini kita masalah persatuan begitu ya Mas Cecep ya? Iya, karena gini ya, bahkan bukan hanya tahun 98 ya, bahkan saya menurutnya dari tahun 45 sebenarnya itu sudah final sebenarnya ya. Masalah suku, agama, ras itu sudah final. Ketika Soekarno malah ada menteri-menteri dari etnis semua kan? Awalnya, jadi pertarungannya itu ya ketika tahun 30-an sebenarnya Natsir, Soekarno berdebat, kita akan merdeka, kita harus merdeka, apa dasar negara kita, bahwa di situ Islam, nasionalis dan seterusnya. Berarti ini juga di tahun 45 ketika kita merdeka sudah dipilih, oke, kita nasionalis, Pancasila. Dan itu para pendiri bangsa ini bilang Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi dasar ya buat bangunan negara bangsa Indonesia. Dan kita yakin masyarakat Indonesia saat ini juga tahu akan hal ini, sehingga tidak mudah untuk terprovokasi dari media ataupun di jejaring sosial lainnya begitu. Ada masukan dari Indef Pak Adi mengatakan, dari Bu Eni juga mengatakan bahwa karena kasus ini Bapak Presiden juga terfokus untuk menyelesaikan kasus ini sampai safari militer, safari ke ulama gitu. Permasalahan ekonomi sehingga terabaikan. Memang masih banyak permasalahan Indonesia dan harus segera diselesaikan kasus ini sehingga yang lain pun bisa dikerjakan begitu. Memang ini agak nggak masuk akal ya kasus ini ya, karena kemudian presiden harus pontang-panting ke sana kemari. Siapa sih yang menyuruh presiden? Kurang tepat menurut Pak Adi. Yang menyuruh presiden pontang-panting ke sana kemari mencari dukungan ini siapa? Pasti untuk ada. Melihatkan kenegarawanan gitu kan? Karena bukan itu persoalannya. Kalau dia misalnya lepas tangan, artinya tidak ikut campur, tidak intervensi, kemudian polisi menyelesaikan, persoalan selesai. Iya. Kan buktinya ketika Jokowi bilang saya tidak intervensi, baru polisi berani. Dan itu pun sudah setelah didukung oleh 1 juta lebih orang itu. Nah, persoalannya sekarang ini kan bahwa
faktanya nih Zaki, kalau kita lihat semua persoalan yang hukumnya menyentuh Ahok itu selalu mental. Orang ini memang sangat kebal hukum. Contoh misalnya, ketika heboh soal Ahok dianggap menistakan Al-Quran, Bawaslu pagi-pagi sudah menyatakan Ahok tidak melanggar. Kemudian KPU pagi-pagi sudah menyatakan bahwa Ahok tidak akan masalah soal pencalonannya. Kan harusnya dirapatkan dulu di KPU bagaimana menyikapi ini. Kan mereka juga harus memahami rasa perasaan masyarakat nih. Ini belum apa-apa sudah langsung Ahok nggak ada masalah. Bawaslu juga. Nah kemudian inilah yang kemudian menggerakkan teman-teman semua, bahkan teman-teman buruh KSPI nanti tanggal 2 itu juga ikut bergabung sekitar minimal 500.000 lah. Karena mereka juga tergerak bahwa ketika kekuasaan sudah dikendalikan oleh pemilik modal, maka akan merugikan semua pihak, terutama kalangan buruh. Karena itulah besok itu nanti tanggal 2 itu buruh juga ikut terlibat di situ. Saya sudah ngobrol banyak dengan teman-teman KSPI, dengan Iqbal Said dan Said Iqbal, dan mereka memang akan turun membantu gerakan rakyat menolak kekuasaan dikendalikan oleh pemilik modal. Tapi dengan catatan damai ya Pak? Sebuah benar-benar aksi damai begitu kan? Kalau kita lihat umat Islam ini juga kalangan buruh kan kalau aksi selalu damai. Umat Islam itu kumpul 1 juta, 2 juta orang tuh hal yang biasa. Lihat saja kalau Idul Fitri, silaturahmi ya Pak? Kalau Idul Fitri buka puasa dan lain-lain kan nggak ada masalah. Dan kemarin itu sudah dibuktikan. Nah yang menarik adalah bahwa isu teroris ini dengan munculnya Ahok itu menjadi hilang. Harusnya kan kalau memang di Indonesia ada teroris, orang yang pertama kali disasar itu balai kota yang dibom segala macam. Buktinya kan enggak. Berarti memang teroris Islam ini terhapus dengan sendirinya dengan kasus ini. Ada juga satu yang menarik dan menjadi pertanyaan banyak orang, dengan adanya proses hukum kepada Basuki Cahayapurnama ini, apa dampaknya pada partai-partai politik yang memberikan dukungan? Apakah masih, kalau memang menarik dukungan itu memang tidak boleh, begitu ya Pak ya. Tapi apakah tetap maksimal mendukung ya? Kalau dari kacamata Mas Cecep bagaimana? Tapi dijawabnya nanti Mas. Kita akan kembali lagi pemirsa di setelah jeda yang satu ini di Talk to iNews.